Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu lagi dengan teacher. Kita masuk ke mata pelajaran IPA terpadu. Teacher berharap anak-anak duduk dengan baik, manis, sambil memperhatikan video teacher. Baiklah, tanpa panjang lebar teacher bicara, kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang persilangan monohibrid. Nah, anak-anak mungkin pernah dengar persilangan ya, dan pernah dengar juga apa itu mono. Ya, di sini kita akan membahas bagaimana yang dimaksud dengan persilangan monohibrid. Sebelum teacher menjelaskan materi kita, terlebih dahulu teacher menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik, memahami hukum pewarisan sifat, menjelaskan pewarisan sifat pada manusia, menjelaskan kelainan sifat menurut pada manusia, menerapkan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Berbicara tentang persilangan monohibrid, ini ada hubungannya dengan hukum Mendel pertama dan kedua. Nah, hukum Mendel ini adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum Mendel ini terbagi atas dua, yaitu hukum Mendel pertama dan hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel pertama adalah hukum pemisahan atau segregation. Hukum Mendel pertama ini berlaku untuk monohibrid. Berikutnya adalah hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel kedua adalah hukum berpasangan secara bebas. Ini hukum Mendel kedua ini berlaku untuk hibrid. Sebelum teacher membahas secara meluas, kita harus terlebih dahulu mengenal istilah-istilah yang digunakan pada persilangan, supaya kamu tidak bingung dengan istilah-istilah yang berlaku pada persilangan ini. Genotip ini yang sering muncul dalam persilangannya. Genotip maksudnya adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau susunan gen dalam individu yang menentukan sifat yang tampak. Nah, ada juga fenotip. Fenotip ini sifat yang tampak dari luar atau sifat keturunan dapat kita amati. Berikutnya ada istilah dominan. Dominan adalah sifat yang muncul dari hasil persilangan dari salah satu induk dengan mengalahkan sifat pasangannya. Kalau ada yang dominan berarti ada yang resesif. Resesif ini adalah sifat yang tidak muncul atau dia tersembunyi pada keturunannya karena dikalahkan oleh sifat pasangannya. Berikutnya dominasi penuh. Dominasi penuh adalah gen dominan akan terlihat menutupi pengaruh gen resesif. Dominasi tak penuh kebalikan dari dominasi penuh. Ada fenotip F1 yang tidak sama dengan salah satu fenotip hidup, melainkan mempunyai sifat di antara kedua gen dominan dan gen resesif.
Berikutnya istilah alel. Alel adalah gen-gen yang menempati atau terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolognya yang mempunyai tugas berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Alel sebagai anggota dari sepasang gen memiliki pengaruh berlawanan. Contohnya pada rambut. Ya, untuk rambut keriting disimbolkan dengan K besar, alelnya K kecil, berarti untuk rambut lurus. Untuk kulit, ya, H besar, alelnya H kecil. Untuk kulit hitam dan putih dan sebagainya, maksudnya di sini gini, H besar itu untuk kulit hitam, ya, alelnya H kecil itu untuk kulit putih, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oke, jadi singkatnya persilangan monohibrid itu adalah persilangan satu sifat beda. Yang perlu diingat adalah kita harus bisa menentukan F1-nya, kita harus juga bisa menentukan F2-nya, menentukan rasionya, yaitu rasio genotip dan fenotipnya. Berikutnya, menghitung rasio persentase F2 pada monohibrid, bagaimana caranya. Nah, kita masuk ke contoh soal tentang monohibrid. Perhatikan videonya ya. Di sebuah desa, seorang petani bernama Kakek Sugiono menyilangkan tanaman mangga berbuah besar, homozigot. Ya, tanaman mangga berbuah besar homozigot ini disimbolkan dengan B besar, B besar. Dengan tanaman mangga berbuah kecil, tanaman mangga berbuah kecil disimbolkan dengan B kecil, B kecil. Yang menjadi pertanyaannya, berapakah F1 dari persilangan tersebut? Tentukan rasio genotip pada F2. Tentukan rasio fenotip pada F2. Tentukan presentasi buah mangga besar dan yang kecil pada F2. Pertanyaannya terakhir, berapakah jumlah buah yang besar dan yang kecil dari F2? Jika total buah yang dihasilkan sebanyak 16 buah. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya ya. F1 dari persilangan tersebut, maksudnya keturunan pertamanya, dimulai dari parentalnya dulu, ya, parentalnya. Oke, untuk B besar ini menyatakan bahwa tanaman mangga itu berbuah besar, homozigot. Nah, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil yang disimbolkan dengan B kecil, B kecil. Selanjutnya kita masuk ke gametnya. Nah, cara untuk mendapatkan gametnya ini, di sini kan parentalnya adalah homozigot ya, B besar, B besar, B kecil, B kecil. Jadi kalau yang homozigot, kita untuk menuliskan gametnya cukup satu aja kita ambil. Nah, di sini hanya B-nya aja, B besarnya aja. Yang B kecil ini hanya satu kita ambil di sini. Ya, untuk F1 ya, untuk keturunan pertamanya kita silangkan gametnya ini ya. Kan di sini B besar dengan B kecil. Dapatlah keturunan satunya adalah B besar, B kecil yang merupakan heterozigot. Nah, tadi keturunan pertamanya adalah B besar, B kecil.
besar B kecil ini adalah heterozigot ya, berarti di sini dengan kata lain 100% mangganya besar untuk keturunan pertamanya. Berikutnya kita masuk ke rasio fenotip pada F2. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu kita buat parentalnya. Nah, B besar B kecil ini kita peroleh dari keturunan pertamanya tadi, yaitu B besar B kecil ya, yang heterozigot. Itu yang kita silangkan di sini. Jadi kita silangkan B besar B kecil diambil dari keturunan pertamanya yang heterozigot, sehingga gametnya bisa diperoleh. Di sini kan heterozigot nih, jadi tidak bisa salah satunya tulis, jadi dua-duanya kecuali heterozigot ya. Jadi di sini kita tuliskan gametnya di besar, di kecil, di besar, di kecil. Inilah gametnya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian gametnya ini kita pindahkan ke dalam tabel untuk memudahkan kita dalam mengerjakannya. Ya, di sini kan ada 4 gametnya. Itu B besar B kecil, B besar B kecil, 1, 3, 4. Jadi kita satu persatu kita pindahkan ini ke sini. B besar ke B besar sini, B kecil ke sini. Yang ini kita masukkan ke sini. Tabel ini, tabel ini. Kemudian kita silangkan. Ya, kita silangkan seperti ini yang saya tayangkan di tabel. Kita silangkan B besar dikawinkan dengan B besar, dapatlah B besar, B besar. Kemudian B besar yang di sini kita kawinkan dengan B kecil, dapatlah hasilnya B besar, B kecil. Kemudian yang sebelah sini kita kawinkan ke B kecil, kita kawinkan ke B besar, dapatlah B besar, B kecil. Ya, usahakan yang lebih besar hurufnya yang dituliskan terlebih dahulu. Kemudian B kecil yang sini kita silakan ke B kecil sini, dapatlah B kecil, B kecil. Sehingga rasio fenotipnya kita ambil B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, kenapa B besar B kecil hanya satu ditulis? Karena kita di sini mencari rasio fenotipnya. Jadi di sini B besarnya itu ada berapa jumlahnya? Ada 1. Ya. B besar B kecil ada berapa? Ada 2 rasionya. B kecil ada berapa? 1. Nah, di video ini bisa seperti ini ya. Jadi kita ambil rasio fenotipnya. B besar 1, B besar B kecil ada 2, B kecil ada 1. Nah, seperti ini. Ya. Ini untuk rasio fenotip pada F2. Selanjutnya kita masuk ke rasio fenotip F2-nya. Ya, tadi yang genotipnya, sekarang yang fenotipnya. Nah, kita ambil ya tabel yang tadi itu, kita pindahkan ke sini lagi. Silangkan B besar, yang besar diperoleh keturunannya B besar, B besar. Ya, demikian juga persilangan B besar yang lebih kecil, dapatlah hasil B besar B kecil. Persilangan B kecil ke B besar, diperolehlah B besar B kecil. Persilangan B kecil ke B kecil, diperolehlah keturunan B kecil B kecil. Oke, seperti yang dijelaskan di awal tadi, untuk memperoleh rasio fenotip keduanya, kita lihat B besar B kecilnya ada berapa jumlahnya? 1. B besar B kecilnya ada berapa? Ada 2. Lihat ya, yang saya lingkari warna merah. Untuk rasio
Bibit-bibitnya ada berapa? 1. Kan? Jadi di sini untuk rasio penutupnya kita lihat ya di sini ya, ya. B besarnya yang dominannya kan di sini. Kalau misalkan B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, ini menyatakan bahwa mangga tersebut besar, ya. Berarti di sini kita ambil perbandingannya besar berbanding kecil, ya. Jadi untuk buah mangga yang besar itu ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Mangga kecil ada 1, jadi rasionya adalah 3:1. Kemudian kita masuk ke dalam presentasi buah mangga besar dan yang kecil pada F2. Nah, tabelnya sama ya, tabel keseluruhannya. Nah, untuk mangga besar tadi ada berapa? 3. Ya. Dan jumlah keseluruhannya ada 4 keseluruhannya, berarti 34 dikali 100 sama dengan 6%. Presentasi buah mangga yang besar. Saya ulangi sekali lagi ya. Presentasi buah mangga besar dan yang kecil. Kita selesaikan satu-satu. Mangga besar, jika kita lihat ya dari tabel ini, B besar, B besar, B kecil ini menandakan bahwa mangga tersebut adalah besar. Jadi berapa buah kita lihat? B besarnya 1, 2, 3, banyak 3 di sini. 4 ini dari mana? Jumlah dari turunannya. Kan ada 4 ini. Kayak 34 dikali 100 dan 5%. Nah, untuk mangga kecil kita lihat pada tabel ini hanya ada 1 itu lebih kecil itu menandakan bahwa mangga tersebut kecil. Ya, berarti kalau ada 1 berarti 1/4 keseluruhannya 4 dikalikan 1%, maka diperoleh 5% untuk mangga yang kecil. Yang terakhir, berapakah jumlah buah mangga besar dan yang kecil dari F2 jika buah yang dihasilkan sebanyak 16 buah? Tadi teacher sudah menjelaskan bagaimana rasio fenotip dari mangga tersebut, yaitu rasio fenotipnya adalah besar kecilnya. Tadi untuk mangga yang besar ada berapa? Ada 3. Mangga kecil ada 1. Ya, jadi jumlah buah mangga besar itu 3/4 dikali 16. Jadi jumlah seluruh mangga adalah 16 buah. Jadi 3 kali 16 perolehlah jumlah keseluruhan buah mangga itu sebanyak 15 buah. Sedangkan jumlah mangga yang kecil, ya di sini hasilnya 1/4 tadi, tapi dari jumlah keseluruhan keturunan mangga tersebut ya dikali 16 dengan 4 buah lah banyaknya mangga yang kecil. Oke, sekian dulu materi kita tentang persilangan monohibrid. Dan teacher berharap materi yang teacher sampaikan ini bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya. Dan kalian bisa paham dengan apa yang teacher sampaikan.